Beberapa pemuda Madura yang emosi ketika itu langsung mengejar dengan sajam di tangan, diikuti dengan pemuda lain. Puluhan melawan satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Pada video kali ini, gue akan mengisahkan sebuah peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri. Yaitu sebuah peristiwa yang disebut sebagai tragedi Sambas, atau dikenal juga sebagai ketupat berdarah. Tragedi ini yang terjadi di Sambas, Kalimantan pada tahun 1999, dan peristiwa ini terjadi terlebih dahulu sebelum peristiwa besar lainnya terjadi, yang dimana kala itu terjadi tragedi Sampit pada tahun 2001. Nggak usah berlama-lama, langsung aja mari kita bahas. Di tahun 90-an ternyata harga diri dengan kuasanya dia memberikan korektur wall yang bahkan dia ini konflik laten adalah konflik yang terlihat seperti tidak ada konflik, tapi sebenarnya di dalamnya sudah menyimpan persoalan tersembunyi yang sulit untuk ditangani. Inilah yang diyakini juga terjadi pada konflik antara Melayu dan Madura yang terjadi di wilayah Sambas, Kalimantan. Kejengkelan terhadap beberapa oknum Madura, gesekan antar pekerja, dan juga perebutan sumber daya termasuk tanah dan pertanian. Ini diyakini adalah sedikit dari sekian banyak persoalan di antara kedua suku. Jika harus menarik mundur ke belakang nih, dikatakan dahulu Madura dan Melayu itu saling hidup berdampingan. Kedatangan Madura ke Kalimantan disebut oleh beberapa jurnal itu sudah dimulai sejak tahun 60-an, dan setelah sekian lama dia hidup berdampingan, pada akhirnya timbul juga gesekan antara kedua belah pihak. Salah satu yang terlihat menonjol adalah pada tahun 1992. Tahun 1992, warga Melayu protes kepada pemerintah yang pada saat itu memonopoli pasar jeruk, di mana sebagian masyarakat Melayu bergantung ekonominya dari bertani jeruk. Monopoli yang dilakukan oleh perusahaan Bimantara Citra Mandiri atau disingkat BCM membuat keadaan masyarakat mengalami krisis hebat. Sementara pada saat itu, pada saat yang sama, mereka juga harus bersaing dengan suku Madura yang dianggap juga ingin mendominasi ekonomi di wilayah Sambas. Nah, meskipun Sambas sendiri ada beberapa tinggal suku-suku lain yang mendiami di situ, namun mereka menganggap suku Madura yang paling mengancam. Narasi yang tergaung di masyarakat kala itu, Madura menggeser ekonomi dan berkuasa dengan cara kekerasan. Karena pekerjaan masyarakat waktu itu sama-sama sebagai petani dan buruh, maka konflik-konflik kecil yang muncul tidak terelakkan. Meski konflik kerap muncul, melalui mediasi, kebanyakan masalah masih bisa diredam pada saat itu. Namun seiring dengan ekonomi yang kala itu mengalami krisis secara nasional, semakin panas pula hubungan kedua suku karena perebutan dalam pekerjaan dan sumber daya. Dalam keadaan seperti itu, konflik kecil bisa merembet dan meluas dengan cepat. Hingga akhirnya apa yang sangat ditakutkan itu terjadi di 17 Januari 1999. Seorang pemuda Madura bernama Hasan Biniam tertangkap ketika akan mencuri sepeda motor di desa Parit Setia. Versi lain menyebut dia datang ke rumah warga Melayu dan memaki-maki. Ada juga versi yang mengatakan yang dicuri adalah seekor ayam. Apapun itu, yang pasti kala itu Hasan diamuk oleh massa sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Jawai. Hasan kemudian dijemput oleh 3 orang dari desanya, dan di sore harinya polisi membebaskannya. Melihat Hasan yang pulang dalam keadaan lebam di sekujur tubuhnya, keluarga merasa sangat marah. Hasan juga mengaku jika dia bukan akan mencuri, tapi dia salah masuk ke rumah karena dalam kondisi mabuk. Hasan sendiri memang mengatakan dia baru selesai minum arak. Kebenaran niat tentu hanya Hasan yang mengetahui, entah dia berbohong atau tidak. Tapi yang pasti kala itu warga sudah terlanjur marah. Apalagi isu yang beredar selalu mengkaitkan suku Madura dengan perkara mencuri. Desa Sari Makmur dan Desa Rembayan yang didominasi oleh warga Madura, bahkan disebut kepala kampungnya pun
juga seorang Madura. Mereka langsung berkumpul dan merencanakan pembalasan. Padahal ketika itu, waktu itu adalah bulan Ramadan. Inilah tindakan yang memicu konflik yang jauh lebih besar. Mungkin tak terbayangkan oleh mereka waktu itu. 2 hari setelah kejadian tanggal 19 Januari 1999, dengan menggunakan 3 mobil bak terbuka dan juga puluhan sepeda motor, mereka beramai-ramai pergi ke desa Parit Setia. Awalnya mereka akan meminta pertanggungjawaban ke seorang bernama Pak Ayub yang ternyata adalah kepala desa. Dia dianggap bertanggung jawab atas kondisi Hasan. Sepanjang jalan menuju ke desa Parit Setia, mereka meneriakkan takbir dan juga mengacungkan senjata. Seolah-olah suasana benar-benar akan perang. Perkampungan-perkampungan yang mereka lewati itu sampai terheran-heran. Bagaimana tidak? Menurut saksi mata nih, yang lewat itu jumlahnya ratusan orang. Sebelum rombongan datang, warga Parit Setia ini sudah terlebih dahulu mendengar bahwa kampung mereka akan diserang. Maka yang ada adalah kepanikan sangat luar biasa. Para ibu-ibu berlari ke sana kemari mencari anak-anak mereka. Semua orang disuruh pulang dan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Bagaimanapun desa Parit Setia ini tidak siap. Karena tiba-tiba aja gitu, muncul ratusan orang yang ingin menyerang. Maka lebih baik mereka menyelamatkan diri masing-masing. Dan itulah mungkin yang ada di dalam pikiran para warga. Dan sesampai para rombongan ini di desa Parit Setia, rumah-rumah warga sebagian sudah terkunci. Dengan di dalamnya para pria yang bersiap dengan senjata. Meskipun mereka nggak keluar rumah. Sementara di luar, warga Madura dengan mudahnya mengambil alih desa. Mengobrak-abrik semuanya yang ada di sana. Mereka berteriak memanggil kepala desa, meskipun waktu itu ada aparat keamanan. Tapi mereka tidak berkutik untuk melawan ratusan orang. Ketika tengah mencari, mereka bertemu seorang Melayu yang bernama Mahli di dekat sebuah jembatan. Mahli ditanya dan dimaki-maki oleh mereka, hingga akhirnya terjadi adu mulut. Beberapa pemuda Madura yang emosi ketika itu langsung mengejar dengan sajam di tangan, diikuti dengan pemuda lain. Puluhan melawan 1 orang. Mahli tumbang dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Dia terlungkup menuju jalan arah masuk Parit Setia. Warga yang iba sempat akan membantu, tapi mereka kalah jumlah. Mereka pun akhirnya ada yang lari ke ladang dan juga lari ke desa sebelah dalam keadaan tubuh sudah terluka. Sementara mereka yang masih di Parit Setia dan mengintip kejadian tersebut semakin ketakutan dan marah. Nasib naas juga dialami oleh seorang bernama Wasli. Dia korban kedua. Dia berniat lari untuk menyelamatkan diri. Warga Madura nih yang melihatnya itu terpancing untuk mengejar. Mereka beramai-ramai mengejar sampai akhirnya Wasli terpojok. Wasli saat itu hanya memegang sebatang kayu. Dan jelas ini tidak seimbang dengan puluhan orang yang menenteng sajam, tapi mereka tetap menyerang Wasli. Dalam sekali kesempatan, Wasli sempat kembali lari dan kemudian terjatuh. Kemudian kembali lari hingga akhirnya sampai di pasar ikan. Disitulah dia menghembuskan nafas terakhirnya. Masih berlanjut, mereka akhirnya sampai di rumah Pak Ayub, kepala desa. Pak Ayub pun keluar dan mencoba untuk meredakan suasana. Dia saat itu menyangka kalau warga Madura itu tidak akan menyerangnya. Tapi tanggapan Pak Ayub ini salah. Baru saja akan memulai dialog, beberapa pria yang tak sabar maju dan langsung menyerang Pak Ayub. Kembali lagi di sini aksi yang tidak seimbang. Anak dari Pak Ayub yang mencoba untuk menyelamatkannya, pada akhirnya juga terluka di bagian kepala. Dan syukurnya dia masih sempat berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi itu tidak dengan Pak Ayub. Pak Ayub sempat lari dalam kondisi yang sudah sangat parah. Kemudian jatuh di sebelah rumahnya. Disitulah tanpa belas kasih Pak Ayub diserang membabi buta. Walaupun waktu itu dia sudah tidak bernafas. Kondisinya Pak Ayub sudah tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi. Setelah merasa orang yang bertanggung jawab sudah dihabisi, mereka pun kembali pulang ke desanya dan membuat warga Melayu meradang. Menurut kesaksian warga, mereka pulang sambil meneriakkan yel-yel yang intinya menyebut Madura menang sementara Melayu kalah. Padahal kala itu melewati beberapa perkampungan Melayu. Pasca peristiwa itu, bukan hanya desa Parit Setia yang mengalami trauma.
tapi imbasnya sampai satu kecamatan. Kecamatan Jawai seakan berkabung menjelang Idul Fitri yang harusnya penuh sukacita, tapi berubah menjadi hening, mencekam, dan penuh duka. Warga merasa sangat takut sekaligus merasa sangat marah dan benci. Hal itu merembet dirasakan oleh warga Melayu lainnya. Meski saat itu ponsel belum lazim ditemukan, tapi informasi menyebar dengan sangat cepat, hingga yang dialami oleh Desa Parestia menjadi omongan semua warga Melayu. Pemerintah yang tak ingin konflik semakin meluas, itu mencoba untuk memfasilitasi perundingan, tapi beberapa konflik lainnya muncul mengakibatkan keadaan kembali mencekam. Salah satu kejadiannya adalah di tanggal 21 Januari, seorang pemuda Madura menyerang kernet bus dengan sajam. Sang kernet pun itu melawan hanya dengan tangan kosong, yang pada akhirnya dia terluka di bagian tangan dan kaki kirinya. Dan ternyata sang kernet bus itu juga seorang Melayu. Selain dari masalah tersebut, warga Melayu pada saat itu, mereka juga menolak untuk berdamai. Di tengah panasnya keadaan, orang Melayu Sambas diam-diam menggalang kekuatan termasuk konsolidasi dengan suku lain yang juga mempunyai masalah dengan suku Madura, yaitu Dayak Sumba. Perlu diketahui kala itu peristiwa Sampit ini belum terjadi. Nah, di tengah menyiapkan kekuatan, Raja Sambas datang ke tiap kecamatan. Dia sebenarnya memberikan semangat untuk kembali pulih dari pilu dari luka yang menimpa. Tapi kunjungan ke setiap kecamatan justru membangkitkan hal lainnya, yaitu persatuan Melayu dan pembalasan dendam. Dan yang terjadi setelahnya adalah peristiwa yang jauh lebih besar. Penyerangan besar-besaran. Bukan lagi ratusan orang, tapi ada banyak kelompok yang masing-masing diisi oleh ribuan orang Melayu. Pasukan keamanan chaos dan tak bisa membendung mereka. Meskipun ada barisan tentara, tapi warga Melayu tetap merangsek maju. Semua kampung dengan warga Madura disisir dan kemudian dibakar, mengakibatkan arus pengungsi besar-besaran. Dan jika sudah seperti ini, warga Madura yang tidak bersalah pun pada akhirnya juga akan ikut menjadi korban. Salah satunya adalah seorang Madura yang kala itu baru pulang mancing selama 4 hari. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika pulang ke kampungnya. Dan pada akhirnya menjadi bulan-bulanan warga Melayu. Gua nggak bisa menjelaskan satu persatu peristiwa yang terjadi, karena ini terjadi secara masif dan sporadis. Seolah-olah itu langsung muncul di mana-mana gitu. Hari Raya Idul Fitri yang harusnya digunakan untuk menjalin silaturahmi pada akhirnya berubah menjadi konflik terbuka. Imbas dari peristiwa yang terjadi, Kompas menyebut ada sekitar 1.189 orang meninggal. Beberapa media lain menyebut angka yang jauh lebih kecil, yaitu 489 orang. Memang semua korban tak akan diketahui secara pasti berapa orang yang meninggal akibat peristiwa itu, karena banyak dari mereka yang memang sengaja dihilangkan. Aparat selalu menerima laporan orang hilang yang pada akhirnya tak pernah ditemukan. Atau sebaliknya, mereka menemukan sebuah tubuh, terkadang hanya potongan yang tidak diketahui identitasnya. Sementara itu, 168 orang mengalami luka berat, 34 orang luka ringan, 3.833 rumah dibakar. Puluhan kendaraan hancur, serta ada lagi lebih dari 58.000 orang mengungsi. Apa yang terjadi di Sambas sangat besar dampaknya, bahkan diyakini mempengaruhi apa kemudian yang terjadi di Sampit. Upaya mendamaikan kedua suku dilakukan selama bertahun-tahun, dan semoga tak ada lagi oknum yang merusak kedamaian yang sudah tercapai. Jika ada kesalahan dalam video, informasi yang kurang, atau pendapat yang berbeda, silakan teman-teman berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa di subscribe, karena gua udah gak sabar bertemu kalian di video-video selanjutnya. Gua Armando, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.